Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Pusat Al-Quran, peserta At-Taqi, akselerasi tahsin tilawah Al-Quran intensif. Pada video pertama ini kita akan memulai dengan pendahuluan atau perkenalan berkenaan tentang metode At-Taqi dan perkenalan Lembaga Pusat Al-Quran Indonesia. Melalui buku At-Taqi ini kami ingin mengajak Bapak Ibu, sahabat semua untuk terus meningkatkan kualitas interaksi bersama Al-Quran. Ada 5 interaksi kita bersama Al-Quran, dimulai dengan membaca atau tilawah Al-Quran, memahami isinya, mengamalkan, mendakwahkan, dan menghafal Al-Quran. Maka interaksi pertama dimulai dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran tidak boleh seperti membaca koran. Ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Kita ingat, ketika kita ingin menyentuh Al-Quran, maka kita usahakan dalam kondisi berwudu. Kita membuka mushaf Al-Quran dengan kehati-hatian, karena kita yakin ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka ketika kita menyentuh mushaf Al-Quran, ada begitu banyak adab yang kita perhatikan. Maka apalagi ketika kita akan membacanya, pastikan setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran dengan fasih dan jelas, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jelas setiap hurufnya. Maka berkenaan tentang fasih dan kejelasan pengucapan setiap huruf ini adalah salah satu fokus utama dari metode At-Taqi. 70% materi yang ada di dalam buku At-Taqi akan membahas seputar latihan huruf. Insya Allah ketika sahabat, Bapak Ibu mengikuti semua rangkaian latihan yang ada di dalam buku ini, kita akan bisa fasih mengucapkan setiap huruf di dalam Al-Quran. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang dia mahir membaca Al-Quran, maka akan dibersamai oleh malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta', dan orang yang dia membaca Al-Quran terbata-bata, wa huwa alaihi syakkun, dan mengalami kesulitan, lahu ajron, untuknya 2 pahala. Guru kami Syekh Hanofa Maulana menjelaskan, seseorang yang dia terbata-bata mengalami kesulitan ketika membaca Al-Quran mendapat 2 pahala ketika dia memegang status sedang proses belajar Al-Quran. Maka penting sekali untuk kita memiliki status sedang belajar Al-Quran, yaitu dengan aktif mengikuti kelas-kelas pembelajaran Al-Quran, kelas tahsin atau kelas tahfizul Quran. Buku At-Taqi merupakan hasil talaki kami bersama guru kami, Syekh Hanofa Maulana. Beliau adalah pewaris sanad Al-Quran dengan qiraat asyrah yang tersambung kepada Rasulullah SAW pada generasi yang ke-28. Maka insya Allah apa yang ada di dalam buku ini adalah seperti apa yang kami pelajari dari beliau. Untuk menggunakan buku At-Taqi, silahkan scan QR Code yang ada pada setiap materi pembelajaran. Diharapkan para peserta semua mengikuti materi secara urut dari awal sampai akhir, supaya bisa memahami setiap materi dengan utuh. Selanjutnya, jenis khot yang digunakan di dalam buku ini adalah jenis khot Rasam Usmani Standar Madinah.
ada beberapa perbedaan antara Rosem Utsmani Standar Madinah atau Timur Tengah dengan Rosem Utsmani Standar Indonesia. Di antaranya, pada poin nomor 2, huruf nun diberikan tanda sukun jika dibaca izhar dan tanpa tanda sukun jika dibaca ikhfa. Maka ini akan membantu kita apakah huruf nun tersebut dibaca samar atau dibaca jelas dengan melihat tanda sukunnya. Apabila ada tanda sukunnya, maka dibaca jelas. Apabila tidak ada tanda sukun, maka dibaca samar. Demikian juga tanda tanwin. Apabila tanda tanwinnya sejajar, maka tanwinnya dibaca jelas. Apabila tanwinnya tidak sejajar atau geser, maka dibaca ikhfa atau samar. Namun, pada Mushaf Al-Quran Indonesia hal ini tidak kita temukan, di mana antara izhar dan ikhfa tidak ada perbedaan penulisan. Maka, kami menyarankan kepada peserta Ataki, apabila belum memiliki Mushaf Al-Quran Standar Madinah atau Timur Tengah, bisa segera memiliki Mushaf Al-Quran Standar Madinah, karena ini akan sangat membantu kita dalam membaca Al-Quran. Mengenal Pusat Al-Quran Indonesia. Yayasan Pusat Al-Quran Indonesia berlokasi di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dinamakan Pusat Al-Quran karena ingin mewujudkan Tanjung Pinang sebagai pusatnya Al-Quran di Indonesia. Di Indonesia kita mungkin sering mendengar ada kampung Inggris. Ketika kita mendengar kata kampung Inggris berlokasi di Pare, maka kita langsung ingat bahwa ini adalah tempat untuk belajar bahasa Inggris. Maka di Pusat Al-Quran kami ingin mewujudkan Tanjung Pinang sebagai pusatnya Al-Quran di Indonesia. Ketika seseorang ingin belajar Al-Quran, maka yang dia ingat adalah kota Tanjung Pinang. Dan ini sebenarnya hanya mengulang sejarah, karena di Tanjung Pinang ada Pulau Penyengat yang sudah sejak 2 abad yang lalu menjadi pusat pendidikan Al-Quran di Nusantara. Program yang ada di Pusat Al-Quran diangkat dari hadis Rasulullah, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu." Ketika meninggal seorang manusia, maka terputuslah amalnya, illa min salas, kecuali dari 3 hal, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ulah, dan doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Maka dari hadis tersebut disusunlah 4 program utama di Pusat Al-Quran Indonesia. Program yang pertama ada program Pulau Tahfiz, yaitu program mewujudkan sebuah pulau yang ketika seseorang datang ke sana akan melihat dari timur ke barat, utara ke selatan, aktivitas belajar dan menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan di Pulau Penyengat dan diikuti oleh beberapa pulau lainnya. Berikut adalah dokumentasi program Pulau Tahfiz. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin lebih mengenal program Pulau Tahfiz, bisa ketik di Google atau di YouTube dengan kata kunci Pulau Tahfiz. Di Pulau Tahfiz, seluruh santrinya full beasiswa dengan komitmen baru diizinkan keluar dari pulau tersebut setelah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Program ini bisa memberikan full beasiswa melalui rangkaian amal bersama para sahabat Pusat Al-Quran. Kami mengajak Bapak Ibu, mari ikut mendukung program Pulau Tahfiz dengan menjadi donatur di Pusat Al-Quran Indonesia. Dan setiap infak yang disalurkan dari pembelian buku Ataki ini juga pemanfaatannya salah satunya ke dalam program pembinaan santri di Pulau Tahfiz. Selanjutnya ada program Resort Tahfiz, yaitu mewujudkan sebuah fasilitas untuk para penghafal Al-Quran yang indah layaknya sebuah resort. Di Pulau Bintan ada namanya kawasan wisata Lagoy. Kawasan yang hadir dengan resort-resort yang indah tertata rapi dengan pelayanan yang terbaik untuk menjambut para wisatawan.
Maka kami di Pusat Al-Quran Indonesia ingin mewujudkan sebuah resort, tapi untuk para penghafal Al-Quran bersama keluarganya, mereka bisa hadir di sini di resort tahfidz untuk murojaah, membangun kenangan indah bersama Al-Quran. Lokasi resort tahfidz di kilometer 18 arah Kijang. Selanjutnya ada program Masjid Tahfidz. Program Masjid Tahfidz adalah program menghadirkan sebuah masjid yang bukan hanya terisi ketika waktu sholat fardu, tapi dari pagi sampai malam selalu aktif dengan kegiatan belajar dan menghafal Al-Quran. Masjid Tahfidz saat ini dipersiapkan di kilometer 9 Tanjung Pinang. Harapannya dari satu masjid ini bisa menginspirasi banyak masjid bagaimana masjid-masjid yang ada di Indonesia bisa aktif sebagai Masjid Tahfidz. Masjid Tahfidz yang saat ini dibangun oleh Pusat Al-Quran Indonesia juga menjadi kantor pusatnya Al-Quran atau kantor di mana seluruh tim Pusat Al-Quran beraktivitas. Di sini kita mengembangkan sebuah konsep masjid 9 ramah. 9 ramah ini bukan sekedar slogan, tapi kita masukkan di dalam penataan landscape, arsitektur, dan fasilitas yang disiapkan. 9 ramah itu adalah ramah anak, ramah bayi, ramah akil balik, ramah muslimah, ramah jamaah, ramah difabel, ramah musafir, ramah mu'alaf, dan ramah lingkungan. Insya Allah dari satu masjid ini kita akan menginspirasi masjid lainnya agar masjid benar-benar bisa menjadi pusat kegiatan umat, membuat umat jatuh cinta untuk terus berada di masjid. Dan program terakhir yaitu program Rumah Fasih, yaitu program untuk mengajak masyarakat memanfaatkan rumahnya sebagai tempat untuk belajar Al-Quran. Insya Allah rumah akan terlihat lebih indah ketika hadir anak-anak yang rutin belajar Al-Quran di rumah tersebut. Bisa di teras rumah atau di ruang tamu, mengajak anak-anak untuk melatih kefasihan dalam mengucapkan setiap huruf Al-Quran. Di Pusat Al-Quran Indonesia juga ada metode fasih, yaitu metode untuk mengajak anak-anak bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi fasih dalam mengucapkan setiap huruf Al-Quran, dan bukan sekedar fasih, tapi cinta dengan Al-Quran. Fasih dan cinta, inilah semangat dari Rumah Fasih. Mari Bapak Ibu yang ingin rumahnya bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk anak-anak belajar Al-Quran, bisa bergabung dalam program Rumah Fasih. Nanti akan disiapkan pelatihannya, perangkat pembelajarannya untuk memulai program Rumah Fasih. Terakhir, kami mengajak Bapak Ibu para peserta Ataki untuk mendukung program di Pusat Al-Quran Indonesia dengan menjadi donatur rutin dengan infak Rp100.000 setiap bulannya, maka seluruh program yang ada di Pusat Al-Quran Indonesia akan memiliki sidik jari amal jariah kita di dalamnya. Mari bergabung dengan menghubungi nomor admin 0812 71 222 111. Demikian untuk video pertama, pendahuluan dan perkenalan. Selamat mengikuti pembelajaran di dalam kelas Ataki. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.